wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? TTWS. Go Bekal, no riba, go Betullah. Degenan. Together we are one. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaihi wasallam. Saya perkenalkan lagi ya, nama saya Budi ya, asli dari Lembang, ya orang kampung, orang dusun, ya. Orang dusun, tapi keluarga saya sebetulnya petani, tapi saya tidak bisa bertani. Ya. Keluarga saya semua dari kakek, dari nenek itu semua petani di Lembang. Jadi saya udah tahu seluk-beluk petani di Lembang semuanya. Nah, tapi saya juga mengikuti jejak kakek saya, nenek saya gitu. Justru saya ingin hijrah dari sebagai seorang petani. Jadi saya nggak akan turun temurun menjadi seorang petani gitu kan. Itu yang dirasakan. Kenapa? Karena bertani pun istilahnya itu juga tidak akan sukses sampai kakek saya, sampai nenek saya, sampai tua hanya jadi petani terus gitu, sampai nular ke anaknya, tapi ke cucunya nggak nular, itu ke saya hijrah itu dari pertanian. Makanya saya ambil ke sekolahnya di teknik, yaitu saya jebolan. Sebetulnya saya sedikit cerita dulu ya. Boleh. Saya jebolannya yaitu di Polban, yaitu Politeknik Bandung, ITB. Nah itu saya jebolan dari situ. Makanya saya sehari-hari saya, kegiatan saya bergelut dengan kabel. Hanya kabel yang saya pikirkan, bagaimana kabel ini bisa lurus, bagaimana kabel ini bisa dialirin dengan arus gitu kan. Nah itu ya. Tapi singkat cerita, waktu adik saya itu bawa teman yang namanya Alvin bawa teman ke Ciparai. Waktu itu dalam keadaan COVID, sebetulnya itu dalam keadaan COVID, semua perusahaan pada gulung tikar, karyawan pada dirumahkan semua. Nah singkat cerita, saya itu dari Lembang itu mau ke adik saya, mau minta pekerjaan, karena adik saya itu yaitu seorang owner konveksi. Adik saya itu, saya mau minta pekerjaan ke adik saya gitu, sugan ada pekerjaan di sana untuk membiayai anak istri saya. Ternyata adik saya pun sama, kolab, bangkrut konveksinya, usahanya nggak jalan. Akhirnya adik saya bawa temennya Alvin ke rumah adik saya di Ciparai. Kebetulan yang datang Ciparai itu Pak Kok sama ini nih Tuan Putri. Tapi yang unik di sini, Pak Riko sama Ibu Tanti menjelaskan ke adik saya tentang PTBS bla 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 bla. Saya mah hanya keluar masuk aja waktu itu. Saya nggak ngeh tentang PTBS. Saya nggak yakin tentang dunia MLM. Otak saya, pikiran saya, wah ini mah Pak Riko sama Bu Tati ngejelasin tentang MLM. Saya tidak mau. Pokoknya saya udah trauma. Karena saya udah berkecimpung di MLM juga. Di CNA, di Herbalife, di komik, saya sudah ada cun di situ saya udah trauma dari situ. Makanya begitu Pak Riko sama Bu Tati jelaskan ke adik saya, saya mau cuek-cuek bebo aja gitu. Saya tahu-tahu sama adik saya sama Kang Alvin digusur. Kak Dihela kenapa? Sok duduk heula we di dieu cenah. Aya naon ceritana ya. Sok duduk heula we. Nah, ternyata saya duduk, Pak Riko menjelaskan ke saya tentang PTBS. Pak Riko bla 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 menjelaskan, tak pokoknya singkat cerita jelas. Nah, dari situ saya tertarik ke PTBS. Akhirnya saya mengeluarkan di dompet hanya 100.000. Bu Tanti sama Pak Riko bingung tuh. Saya kurang dompet. Pak Riko, saya daftar dulu nih 100.000 kata saya.
Pak Riko juga bengong waktu itu, kok secepat gini katanya, Pak Budi kok bisa langsung. Daftar dulu 100.000. Tapi setelah saya pulang dari Ciparai ke Lembang 3 hari 3 malam, saya berpikir di otak saya, kalau uang 100.000 ini saya belikan untuk makan saya sama keluarga saya itu cukup. Ternyata saya korbankan 100.000. 3 hari 3 malam saya berpikir dari situ. Akhirnya saya kata Pak Riko harus berproses. Saya berproses tanpa bawa produk, hanya di HP aja saya berproses, sama di video sama bawa buku pelicat Pak Riko tuh dipinjam sama saya. Sampai sekarang dibaca. Sama yang minjem. Siap. Saya berproses dari situ, dari pangkalan ojek 1 ke pangkalan ojek 2 ke pangkalan ojek 3 sampai ke Grab. Saya berprosesnya itu. Saya nawarin produk. Ya kebetulan alhamdulillah mungkin karena izin Allah, dari situ Pak Budi saya minta testimoninya. Saya bingung waktu itu, saya nggak punya produk. Coba Pak Budi mana testimoninya, mana? Saya minta dulu. Kalau ini benar-benar produk luar biasa, saya minta dulu nih produknya nih. Saya bingung dari itu. Tapi saya nggak ambil pusing, saya kontak Pak Riko. Pak Riko punya produk nggak buat testimoni gini. Yang nganterin ke hotel coba siapa? Istrinya Pak Riko. Saya lagi kerja. Dahsyat. Sampai di Sapam, Pak Budi, ini ada tamu nih. Siapa? Perempuan, katanya dua orang. Perempuan, saya bingung, perempuan siapa nih 2 orang? Saya nggak pernah janji sama perempuan di tempat kerja. Gitu kan? Akhirnya datang, ternyata ngasihin ini produk Ekoresi, yang ini buat motor, yang ini buat mobil. Akhirnya saya pulang kerja jam 5 sore, saya bagi-bagi tuh ke pangkalan ojek satu. Bagiin ke pangkalan ojek. Nih Pak, testimoni dari saya nih. Singkat cerita, besoknya tukang ojek nelpon, Pak Budi, enak tuh motornya hampang. Sabaraha eta hargana? Ada yang beli 1 box, ada yang beli 2 box. Semua total ada 10 box saya beli. Itu tukang ojek sama Grab tuh semua total ada 10 box. Saya bangga, siniin uangnya semua. Saya minta tuh uangnya. Karena apa? Karena saya menanam kepercayaan pada mereka. Soalnya kalau saya hanya seorang penipu, saya ada kerja di Hotel Putri Gunung. Susul saya ke Hotel Putri Gunung. Kalau saya seorang penipu, silahkan. Saya udah menjadi karyawan tetap di Putri Gunung kata saya. Akhirnya tukang ojek udah diyakinin kepercayaan itu, akhirnya dia ngasih 2,5 terkumpullah itu 2.500.000. Nah, setelah terkumpul 2.500.000, saya bergegas dari Lembang ke Kopo ke sini. Saya gegas langsung ke Kopo, bilang ke Pak Riko, saya mau join sekarang, kata saya. Emang uangnya udah ada nih uangnya. Semua saya kasih 2.500.000 ke Pak Riko. Ke Pak Riko ini apa? Kalkulasi gini. Pak Budi, ini mah join pertama 1.500.000. Waktu itu saya masih LX. Ya Pak Riko ya? Masih LX. Ini ada lebihnya katanya. Ada lebihnya. Jadi saya dapat tuh lebihnya tuh. Gitu kan. Dahsyat. Nah itu perjuangan saya itu sama Pak Riko sampai belusukan kemana-mana, karena waktu itu saya belum dapat ilmunya. Mindset Pak Riko itu seolah-olah kita hanya jualan pupuk. Makanya saya belusukan ke setiap daerah sama Pak Riko, sampai saya tadi kata Pak Erdi terjungkir lah ke motor, sampai saya bocok kepala, sampai seharusnya dijahit 4 jahitan. Ternyata saya tidak mau, saya pakai langsung Haspro, besoknya langsung kering. Dahsyat. Nah, sampai dari situ alhamdulillah dengan kegigihan saya dan diarahkan oleh Pak Erdi, ya sebagai staff leader saya merapat ke Pak Riko, merapat Pak Budi ke Pak Riko, merapat ke Pak Riko Pak Budi untuk menerima ilmu-ilmu lagi dari Pak Riko. Akhirnya saya memutuskan dari situ terus belajar. Setelah dapat ilmunya dari Pak Riko, jangan ditunggu lama-lama, langsung bertindak.
langsung berproses. Bagaimana nanti orang mau menolak, mau enggak, itu terserah. Yang penting kita mewajibkan berproses. Setelah itu saya balik lagi ke Pariko lagi, minta lagi ilmunya ke Pariko lagi. Itu hampir setiap saya lakukan tuh sebelum saya pencapaian. Di niat, di hati saya kalau udah resign dari hotel, saya harus mengikuti programnya PTBS SLC. Setiap bulan nggak akan berhenti saya. Dahsyat. Nah, setelah 3 bulan saya mengikuti programnya SLC, alhamdulillah, karena Pak Haji Pemilihan Agung itu ada promo katanya dari 70 ke 70 udah bisa diklaim. Akhirnya saya mungkin di situ ditolong sama Allah, doa-doa saya dikabulkan. Akhirnya saya sampai titik pencapaian di New Ambassador. Dahsyat. Tapi poin sekarang saya yaitu udah 82 di kanan. Di kanan tuh saya udah 82, hampir mencapai 100 poin. Gitu. Tanpa disadarin itu saya. Sebetulnya saya tanpa disadarin. Karena itu ada pertolongan mungkin dari marketing langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai SLC yang ketiga, ini saya bongkar SLC yang ketiga, saya pulang dari SLC, di pastur, di perempatan, di stopan, ternyata ada orang yang ngasih saya 5 juta. Coba bayangin. Padahal orangnya saya nggak kenal tuh orangnya. Siapa orangnya? Ini bunda siapa? Tiba-tiba di stopan, buka kaca mobil. Pak, ini ada titipan. Titipan dari siapa, Bu? Enggak, pokoknya pegang aja sama Bapak. Supaya hati saya lega, katanya, kalau Bapak udah menerima titipan ini. Coba. Itu di amplop tuh. Saya ambil amplop itu. Setelah saya ambil, tiba-tiba lampu asalnya merah langsung hijau. Boleh motornya, Bu? Diberesin dulu motornya. Yang kan mau motor itu.